Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kami di sini kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai metode pembelajaran. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya selaku MC Antos Alafia Ansori. Selanjutnya ada Mila Khairunisa, Tuti Mulyani, Elis Lisnati, Nisa Ayustina Fitri, Intan Nur Latifah, Sifa Fauzia, dan Zinju Fauzia. Materi yang akan kami sampaikan adalah model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan suatu desain atau rancangan yang menggambarkan proses yang terjadi dan menciptakan situasi yang memungkinkan anak berinteraksi dalam pembelajaran, sehingga ada perubahan yang terjadi dan perkembangan pada diri anak. Adapun komponen model pembelajaran meliputi konsep, tujuan pembelajaran, materi atau tema, langkah-langkah atau prosedur, metode, alat atau sumber belajar, dan teknik evaluasi. Penyusunan model pembelajaran TK didasarkan pada silabus yang dikembangkan menjadi perencanaan semester, perencanaan harian atau SKM, dan satuan kegiatan harian atau SKH. Dengan demikian, model pembelajaran merupakan gambaran konkret yang dilakukan pendidik dan peserta didik sesuai dengan satuan kegiatan harian. Ada beberapa model pembelajaran yang dilaksanakan di taman kanak-kanak. Di antaranya adalah model pembelajaran klasikal, model pembelajaran kelompok dengan pengaman, model pembelajaran berdasarkan sudut-sudut kegiatan, model pembelajaran area, dan model pembelajaran berdasarkan sentra. Model-model pembelajaran tersebut pada umumnya menggunakan langkah-langkah yang relatif sama dalam sehari, yaitu kegiatan pendahuluan atau awal, kegiatan inti, kegiatan istirahat atau makan, dan kegiatan akhir atau penutup. Berikut kegiatan-kegiatannya. Yang pertama, kegiatan pendahuluan. Yang kedua, kegiatan inti. Yang ketiga, penutup. Kegiatan pendahuluan adalah kegiatan awal dalam pembelajaran yang ditujukan untuk difokuskan, sehingga peserta didik siap untuk mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, kegiatan inti. Kegiatan inti merupakan kegiatan yang dilakukan melalui proses eksplorasi, eksperimen, elaborasi, dan konfirmasi. Yang ketiga, kegiatan penutup adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengaktifkan aktivitas pembelajaran. Bentuknya berupa kesimpulan, umpan balik, dan tindak lanjut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran klasikal. Model pembelajaran klasikal adalah pola pembelajaran di mana dalam waktu yang sama kegiatan dilakukan oleh seluruh anak yang sama dalam satu kelas. Model pembelajaran ini merupakan model yang paling awal digunakan di PAUD dengan sarana pembelajaran yang pada umumnya sangat terbatas, serta kurang memperhatikan minat individu anak. Seiring dengan perkembangan teori dan pengembangan model pembelajaran klasikal sudah banyak ditinggalkan. Model pembelajaran PAUD, model kelompok. Model pembelajaran berdasarkan kelompok masih banyak digunakan di TK-TK di Indonesia. Namun, perkembangan model pembelajaran selalu berkembang. Kini sudah banyak TK yang menggunakan model pembelajaran yang lebih bervariatif. Dalam model pembelajaran berdasarkan kelompok dengan kegiatan pengaman adalah pola pembelajaran di mana anak-anak dibagi menjadi beberapa kelompok. Biasanya dibagi menjadi 3 kelompok dan melakukan kegiatan yang berbeda-beda. Dalam satu kali pertemuan, anak harus menyelesaikan 2-3 kegiatan kelompok secara bergantian. Jika dalam pergantian kelompok terdapat anak yang sudah berakhir dengan lebih cepat dari teman-temannya, maka anak-anak tersebut dapat melakukan kegiatan lain di kelompok yang lain yang tersedia di tempat. Namun, apabila tidak tersedia tempat, maka anak-anak tersebut dapat bermain pada tempat tertentu yang telah disediakan oleh guru yang disebut dengan pengaman.
Pada kegiatan pengaman, sebaiknya disediakan alat-alat yang lebih bervariasi dan sering diganti disesuaikan dengan tema atau subtema yang sedang dibahas. Saya akan menjelaskan model pembelajaran berdasarkan sudut-sudut. Kegiatan belajar mengajar menggunakan model pembelajaran berdasarkan sudut-sudut. Langkah-langkahnya hampir sama dengan model pembelajaran area. Hanya sudut-sudut kegiatan harusnya digunakan lebih bervariasi berdasarkan subtema dan pokok bahasan yang telah direncanakan. Jumlah sudut yang disediakan yaitu adalah 5 sudut dengan digunakan sesuai dengan program yang telah direncanakan dengan kisaran 2-5 sudut. Dalam kondisi tertentu dimungkinkan satu sudut lebih dari satu kegiatan. Alat-alat yang disediakan pada sudut-sudut kegiatan seharusnya bervariasi dan disesuaikan dengan tema dan subtema yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Model pembelajaran PAUD yang ketiga adalah model area. Model pembelajaran berdasarkan area lebih memberikan kesempatan kepada anak didik untuk memilih atau melakukan kegiatan sendiri sesuai dengan minatnya. Pembelajarannya dirancang untuk memenuhi kebutuhan khusus anak dan menghormati keragaman budaya dan budaya pengalaman belajar bagi anak. Pilihan-pilihan kegiatan dan pusat kegiatan serta peran serta keluarga dalam proses pembelajaran. Perkembangan terakhir tentang model pembelajaran di PAUD adalah model pembelajaran berdasarkan sentra yang mempunyai ciri utama yaitu pemberian pijakan atau scaffolding untuk membangun konsep, aturan, ide, dan pengetahuan anak serta konsep densitas dan intensitas bermain. Model pembelajaran ini adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada anak yang dalam proses pembelajarannya berpusat di sentra bermain dan pada saat anak dalam lingkaran. Pada umumnya, pijakan atau dukungan dalam model ini untuk mendukung perkembangan anak, yaitu pijakan setelah bermain. Pelaksanaan model pembelajaran terakhir ini sekarang masih berada pada tahap rintisan yang masih dilaksanakan oleh beberapa TK yang diperkirakan memungkinkan, karena model ini membutuhkan persiapan yang cukup matang dengan sarana bermain yang lebih lengkap. Masing-masing model pembelajaran memiliki kekurangan dan kelebihan, serta memerlukan kondisi yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, guru dapat memilih model pembelajaran yang akan digunakan dengan mempertimbangkan kemampuan yang dimiliki, sarana dan prasarana yang tersedia, serta faktor pendukung lainnya.